Wahai sahabatku, bikinlah kalian membuat Allah ridho. Bikinlah Allah ridho kepada kalian. Artinya, kenapa tanda-tanda akhir zaman sudah mendekati, sudah terjadi, sudah nampak, terlihat depan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sudut pandang prediksi di agama kita, agama Islam, kiamat itu sudah pasti tiba saatnya. Soal sahabat bertanya, mata saya Rasulullah, kapan tiba hari kiamat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam adalah sampai di mana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya orang-orang yang beriman yang bisa membaca tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat sudah mendekati. Artinya sekarang pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi sesuai dengan prediksi Rasulullah SAW, terjadi yang paling dekat dari kiamat itu bangsa Arab. Karena fenomena yang terjadi di bangsa Arab ini semakin dampak terlihat dan kita saksikan. Seperti di Jeddah, itu banjir bandang sampai sekarang pun belum selesai. Ini tanda akhir zaman, ini prediksi Rasulullah ternyata benar. Yang kedua, ikan ya dikira itu seperti batu kerikil yang berjalan, ternyata ikan begitu banyak lalu lalang, dan ini menyebabkan fenomena yang terjadi di bangsa Arab ini mendekati akhir zaman. Di kota Makkah pun terjadi. Artinya hujan salju turun ya, bahkan di Arafat, di sungai Arafat itu sudah mengering airnya, dan ini tanda-tanda akhir zaman. Maka prediksi yang orang gambarkan, yang orang ketahui ini bahkan terjadi. Cuma tanda akhir zaman kiamat pun sampai sekarang nggak ada yang tahu kapan tiba hari kiamat. Tapi Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya itu hari Jumat. Artinya ketika tanda akhir zaman ini, fenomena alam yang terjadi yang diperlihatkan oleh kita, ini hendaknya kita waspada. Banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tanda akhir zaman ini sudah mendekati, maka yang harus kita lakukan adalah memantapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipungkiri bahwa Rasulullah menyampaikan nanti kiamat yang paling terdekat dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab, dari suku Arab, sangat dekat. Seperti bangun sudah menjulang ke langit itu ya, gedung-gedung, bahkan Ka'bah mengecil dan sebagainya. Bahkan Ka'bah nanti akan terendam air, bahkan bagian-bagian Ka'bah itu akan hancur, tapi yang tidak hancur itu Hajar Aswad. Bahkan kota suci, kata Rasul, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji orang-orang yang beriman, apakah nanti akan kembali kota Mekah. Diuji keimanan ini tanda-tanda akhir zaman. Turun salju, huru-hara dan sebagainya, ini dampak sekali, sangat jelas kita lihat, kita saksikan fenomena yang terjadi di bangsa Arab yang memang nggak biasanya kita lihat, ditampakkan oleh Allah. Bahkan Allah menyampaikan, nanti aku akan memperlihatkan sesuatu bagi hambaku, bagi umatnya Rasul, di mana mereka nanti kaget bahkan. Artinya Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya, seperti binatang-binatang yang berada di perut bumi ini nanti keluar semuanya itu. Dan sekarang nampak terlihat ada kehidupan di bawah tanah. Kemudian di daratan, di lautan ini bahkan ada binatang yang sangat besar di Jepang. Itu konon bahwasanya itu sampai terlihat di sebuah video waktu penyelaman dari kapal selam itu, terlihat binatang yang sangat besar. Itu melebihi daripada besarnya ikan paus. Artinya disinilah Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kiamat sudah mendekati. Dan tidak dipungkiri, Dajjal, Imam Mahdi dan sebagainya itu sudah, Imam Mahdi sudah ada. Karena Imam Mahdi lahir ini tanda-tandanya adalah banyak huru-hara, terjadi musibah yang melanda negeri Arab. Di Syria dan sebagainya, ini menandakan Imam Mahdi sudah lahir di kota Arab. Cuma memang tanda-tandanya sudah banyak. Kalau di tahun 2023, artinya di Desember saja kita sudah diuji berbagai bencana musibah yang melanda negeri kita, dan itu hampir lagi nanti ya, mudah-mudahan prediksi dari beberapa sebagian orang yang memprediksikan bahwa di tahun 2023 nanti pergantian bulan akan banyak
musibah yang melanda negeri kita. Artinya kita waspada tahun yang akan datang. Oleh karenanya ada suatu kisah di zaman Rasulullah SAW sudah ada gempa di kota Madinah, itu goncangannya luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan telapak kedua tangannya di tanah tersebut, di bumi tersebut. Rasulullah mengatakan, tenanglah wahai bumi. Maka saat itu bumi tenang. Goncang yang dahsyat pada zaman Nabi maka terhenti. Kenapa Rasul bilang tenanglah wahai bumi? Belum saatnya. Lalu Rasulullah menatap para sahabatnya, wahai sahabatku, bikinlah kalian membuat Allah ridho. Bikinlah Allah ridho kepada kalian. Artinya, kenapa tanda-tanda akhir zaman sudah mendekati, sudah terjadi, sudah nampak, terlihat depan mata kita. Artinya, karena begitu banyak maksiat yang manusia lakukan. Kebebasan seksual, LGBT, huru hara, nggak ada lagi empati kepada saudaranya masing-masing. Artinya di sini termasuk adalah bagian daripada ketentuan yang Allah takdirkan kepada manusia. Maka kita sebagai orang yang mengetahui kejadian fenomena alam ini adalah salah satu gambaran, karena manusia sudah keluar dari kaidah. Kita lihat dari bangsa Arab, di kerajaan kata negeri Arab lah katakanlah, itu bagaimana mereka membuat hukum tersendiri, kebebasan yang luar biasa. Kemudian di salah satu negara katakanlah melepas jilbabnya, itu tidak akhir zaman. Mereka melepas jilbab seakan-akan mereka berteriak bahwa ini adalah ketekanan yang luar biasa. Ini ada Islam memberikan solusi, bukan menekan. Dunia sijnul khafatul jannah. Dunia ini penjara bagi orang-orang muslim. Yaitu surganya dunia ini bagi orang-orang kafir. Orang kafir pantas karena tidak berhukum. Hukumnya mereka berbuat baik. Tapi di Islam ini kita ada hukum. Hukum inilah yang membatasi kita. Jangan sampai kita keluar dari hukum tersebut. Seperti LGBT. Negara Arab sudah ada LGBT. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di timur aja ada LGBT. Dan ini ruang-ruang seperti ini yang bisa mendekati kemurkaan yang namanya musibah. Alam ini semakin murka kepada manusia yang memang kehidupannya ini tidak dibatasi. Oleh karenanya batasan-batasan ini hendaknya kita harus mendekatkan diri kita kepada agama kita, agama Islam, sehingga kita paham dan mengerti, sehingga ketika agama memerintahkan dilarang kita untuk maksiat, dilarang kita untuk suatu kemungkaran, ya kita amalkan. Kenapa sih yang melanda negara kita ini atau melanda negara manapun? Ya karena banyaknya manusia melakukan kemaksiatan, sehingga marah alam ini. Kalau alam ini sudah marah, alam ini sudah murka, maka akan menunjukkan sifatnya. Yang terjadi kita lihat adalah fenomena alam. Ya artinya paranormal ini karena melihat keadaan, kondisi, situasi bangsa yang kita ini sering terjadi musibah, yang mereka juga melihat dengan batin mereka. Bukan berarti mereka ada benarnya juga. Kata Rasul, percaya dengan paranormal ya. Kalau kita mempercayai saja, mereka mendahulukan Allah, prediksi mereka ini seakan-akan musibah, mereka lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika mereka memberikan statement dan ini bisa mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan terhadap kita nih sebagai bangsa yang kita pijak di Indonesia ini. Artinya paranormal ini memprediksi dia terjadi bagi kita, mempercayai ini. Ternyata kalau kita goyah iman kita, maka kita keluar dari iman kita. Kalau kita percaya kepada mereka pada hari itu, tentunya ketika mereka memberikan statement dengan ilmu mereka, dengan seakan-akan di tahun yang akan datang bulan, hari ini mereka nggak bilang, ya kan? Waktunya mereka nggak bilang, cuma mereka dengan statement bulan ini akan terjadi musibah besar yang melanda, kemudian percaya dan sebagainya. Nah kalau kita percaya kepada mereka, ya termasuk kita dosa besar. Dosa di mana 40 dosa kita nggak diterima. Bukan hanya sampai situ. Artinya mempercayai mereka bukan percaya kepada Allah Subhanahu. Ini bicara iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prediksi mereka ya boleh bisa jadi benarnya, bisa jadi tidaknya. Tapi lebih banyak
Kalau kita melihat arah-arah, karena mereka juga membaca tentunya kondisi pada zaman ini yang memang banyak terjadi musibah, gempa yang melanda. Tapi tidak dipungkiri, kita pun bisa seperti mereka memprediksi kejadian-kejadian demi kejadian. Ya memang ini kan akhir zaman. Ya kita lihat beruntun, gempa ini sampai beruntun-beruntun, nggak sampai hitungan 1 bulan, 2 bulan, tapi seminggu 2 kali gempa. Dan itu beruntun-beruntun, dan itu sangat dekat jaraknya gempa tersebut. Artinya udah akhir zaman, dunia sudah tua. Semakin banyak manusia melakukan kemaksiatan, semakin dia marah, murka. Oleh karena bagaimana caranya sekarang untuk menghentikan kemurkaan mereka, marahnya mereka bagaimana? Banyak berzikir, istighfar, dan bertobat kepada Allah, itu solusinya. Benahi kehidupan kita agar kita ke depannya lebih baik. Artinya Allah akan menimbulkan orang-orang yang pembohong. Iya, di akhir zaman, tanda akhir zaman seperti, maaf ya, ada sebagian yang orang sok tahu, mengerti kejadian demi kejadian. Ini termasuk orang yang pembohong. Allah nampakkan nanti tanda akhir zaman bukan hanya fenomena alam, termasuk manusianya. Nanti banyak yang korupsi, maling teriak maling, kemudian yang tadinya mereka tidak miskin kufur, yang besar-besaran. Artinya yang namanya kalau kita lihat pembunuhan sana sini, ketidakadilan terhadap hukum. Ini tanda akhir zaman. Penguasa merasa yang kecil, memakan, menghantam, membunuh satu sama yang pada kecilnya. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Ini kedustaan ini Allah tampakkan. Pemimpin yang memang tentunya yang memang ketidakadilan. Ini termasuk adalah mendekati akhir zaman. Allah tampakkan tuh mereka-mereka seperti itu. Dan kita ketika mengetahui hal ini, maka upayakan banyak berdoa kepada Allah. Karena doa ini bisa menghantarkan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis yang namanya kejadian demi kejadian, gempa melanda, itu bisa redam dengan doa kita. Harus ada dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, idza zuzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya ayat yang berhubungan dengan kiamat. Artinya kiamat ini memang sudah ada dalam Al-Quran. Kiamat kecil, kiamat besar. Kalau kiamat kecil artinya kematian seorang hamba Allah, umatnya Rasul, ataupun kejadian musibah yang melanda negeri, itu termasuk kiamat kecil. Kalau kiamat besar, kiamat kubro katakanlah, itu baru nanti ketika sangkala malaikat Israfil meniup trompetnya 2 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, hancurlah. Makanya di Al-Quran menggambarkan nanti ketika datang hari kiamat, maka tanda kiamat, maka di situ tidak ada yang namanya kemiskinan terjadi. Ini belum ada, masih banyak orang miskin. Artinya kiamat masih jauh, tapi tanda-tandanya sudah ada. Kalau Al-Quran mengatakan nanti tidak ada lagi orang yang memang bersedekah, karena pada situ sudah pada kaya. Sekarang pun semuanya masih miskin, kaya pun masih dihitung dengan jari. Artinya kiamat masih jauh. Tanda-tandanya sudah ada, fenomena alam yang terjadi saat ini. Kemudian tanda-tandanya ibu membunuh anaknya. Anaknya dijadikan sebagai salah satu wanita pelacur. Anak sama ibu berhubungan intim, anak sama orang lawan dan sebagainya. Ini tanda akhir zaman, dan ini sangat mendekati. Bahkan kata sahabat, ya Rasul, kapan tiba hari kiamat? Tiba hari kiamat bagaikan jari tunjukku, seperti ini, satu hasta, dekat kan? Aku dan hari kiamat sedekat sekali jaraknya. Sampai Rasulullah menyampaikan telunjuk jari tunjuk dan jari tengahnya. Artinya kiamat sudah dekat. Nah ini kan sudah 14 abad yang lalu. Ini sudah mendekat dari kiamat. Nanti belum lagi Dajjal, Imam Mahdi dan sebagainya. Ini akan nampak, kita lihat. Oleh karenanya Rasul menyampaikan, mengajarkan kita sebagai umat ketika tasyahud akhir, Allahumma innaka hamidun majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Jadi kita minta kepada Allah yaitu agar kita dimatikan, jangan sampai ketemu fitnahnya Dajjal. Fitnah Dajjal sudah ada.
Ya tadi para penguasa-penguasa zalim. Ini termasuk fitnah Dajjal. Ulama-ulama dibunuh, orang-orang berilmu. Nanti orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang berilmu dimatikan sama orang munafik. Sama orang yang katakanlah benci terhadap ajaran Islam. Ulama-ulama ini akan dihabisi. Sehingga nanti yang hadir di dunia ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang zalim, orang munafik. Orang yang baik sudah tidak, sudah berkurang. Artinya tidak balance. Ketimbang yang baik dan buruk, lebih banyak keburukannya. Ketimbang diri kita, jarang sekali orang berdakwah. Orang membunuh, mencium, atau mau apa depan mata kita biarkan. Artinya nafsi-nafsi. La yaqdiru qadri ila bid'ah. Takdir yang mereka prediksikan terjadi adanya huru hara, gempa bumi, banjir melanda, perceraian dan sebagainya. Itu takdir dari mereka, katakanlah statement mereka. Tapi kita punya doa. Maka perbanyaklah ketika menyongsong tahun berikutnya, sebentar lagi tahun 2023, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini bisa salah satu menguatkan iman kita kepada Allah. Doa ini bisa meredamkan kemurkaan alam ini kepada kita. Doa ini bisa salah satu menjaga diri kita dari melakukan kemaksiatan. Oleh karenanya menyongsong tahun yang akan datang nih, sebentar lagi tahun 2003, kuatkan doa. Kemudian rubah yang tadinya keburukan, yang tadinya buruk, melakukan maksiatan, rubah dengan kebaikan. Dan juga bersabar. Musibah kapanpun pasti terjadi. Kita nggak tahu. Paranormal bilang begini, ternyata lebih dahsyat lagi, kita nggak tahu. Artinya tahun yang akan datang sebentar lagi, yang memang akan berganti tahun, hitungan hari, menurut mereka ini ada sesuatu bencana besar dan sebagainya. Maka ketika mereka ini termasuk nasihat buat kita. Paranormal menyampaikan seperti ini nasihat buat kita. Kalau mereka sampaikan itu adalah anggaplah sebagai nasihat. Dan kita sebagai orang mendengar statement dari paranormal, maka siaga. Kita siaga. Siaga apa? Ya tadi pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, jangan sampai air laut yang dipeluk itu menguap, bagaimana caranya, udah diantisipasi. Ini ya maka hendaknya mulai sekarang waspada. Kemudian masyarakat yang mengetahui hal ini, yang memang gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, bagaimana cara? Ya tentunya kita berdoa kepada Allah. Doa itulah, zikir itulah, tasbih itulah, memuji Allah, mengesahkan Allah. Dan itu yang tadinya anginnya besar, banjir bandang sebagainya, itu tidak akan tidak akan menghantam negara kita jikalau seandainya masyarakat umatnya Rasul beristighfar, bertobat, berzikir kepada Allah, melakukan kebaikan, aktivitas yang memang Allah ridho, maka mustahil bencana besar ini tidak akan melanda negeri kita. Yang terbaik adalah banyak berdoa, muhasabah diri, introspeksi, bersabar atas musibah, ikhlas ketentuan takdir Allah yang menimpa berupa musibah, yang terakhir adalah bersyukur. 5 ini, syukur, sholat, puasa, zakat, maka 5 ini bisa memberikan ketenangan kepada alam ini. Ya, saya atas nama pribadi, sebentar lagi kita akan berganti tahun, memasuki tahun 2023. Maka selamat kepada khususnya negara, masyarakat. Maka harus dilakukan dalam perbaiki diri. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berubah hidup kita, berubah iman kita, berubah ekonomi kita, dan semakin boleh beryuforia, tapi ada batasan agama. Jauhi narkoba, jauhi miras, jauhi perzinahan, jauhi kumpul kebo, maka hentikan itu. Songsong tahun ini adalah evaluasi, introspeksi. Insya Allah ketika kebaikan kita lakukan, maka itulah yang disebut sukses. Tidak merugikan orang lain, tapi justru menguntungkan orang lain. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita lebih sukses dan sukses dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.